Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas tentang latihan soal bagian yang ketiga ya, yang sudah kemarin kalian kerjakan. Nah, di sini silakan nanti bisa disimak dengan baik penjelasan dari Budin agar nantinya ketika tadi kalian Zoom meeting atau yang belum bisa mengikuti Zoom meeting bisa secara bersama-sama untuk tetap bisa belajar dan mendapatkan pembahasannya. Begitu ya. Oke, langsung kita lihat saja. Oke. Dari nomor 1. Nomor 1 itu di sana yang ditanyakan adalah makna kata. Oke. Memang ada di dalam SKL, di sana kalian harus menentukan makna kata atau makna kalimat. Entah itu makna kata atau makna kalimat, semuanya memiliki konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Yaitu kita harus melihat konteks dari apa yang sedang dibicarakan. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia, satu kata itu berjuta makna. Maka dari itu ketika kita akan mengetahui atau harus mencari makna kata atau makna kalimat, kita harus tahu dulu kira-kira kata yang dicari maknanya itu sedang berbicara tentang apa, gitu ya. Oke, di nomor 1 ini di sana sedang membicarakan fenomena ini terjadi akibat adanya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Selatan Jawa dan adanya beberapa sirkulasi angin. Oke, di sana ada kata kunci angin yang dapat membentuk area pertemuan. Nah, ini kata kuncinya. Oleh karena itu, yang tepat adalah sebuah peredaran. Sirkulasi itu adalah peredaran, ya. Bukan kecepatan, bukan pertemuan atau gelombang-gelombang itu biasanya adalah gelombang air atau gelombang udara gitu ya. Jadi bukan sebuah angin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian selanjutnya nomor 2. Di sana kalau tadi adalah makna kata, nomor 2 itu adalah makna kalimat ya. Oke. Nah, makna kalimat di sana adalah kalimat pertama. Jadi kita lihat memasuki puncak musim hujan, kewaspadaan. Oke, di sana ada kata kunci kewaspadaan menghadapi penyebaran. Nah, ada dua kata kunci, kewaspadaan dan juga penyebaran. Di sana kewaspadaan itu berasal dari kata waspada. Waspada itu berarti adalah bersiaga, sama dengan bersiaga gitu ya. Kemudian kalau berjaga-jaga, sebenarnya waspada itu juga hampir sama maknanya dengan berjaga-jaga. Tapi di sana itu bukan menghadapi ya, karena penyebaran itu berbeda dengan menghadapi gitu. Nah, ini juga menghadapi, salah. Oke. Nah, kalau yang D salahnya itu di kata bersiap. Nah, jadi waspada, yang namanya waspada itu bukan bersiap, tetapi lebih ke bersiaga atau jaga-jaga, hati-hati kayak gitu. Jadi bukan siap-siap gitu ya, bukan bersiap. Jadi jawabannya adalah yang A, bersiaga dan juga penularan. Nah. Kemudian nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan teks. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian hanya butuh kejelian saja untuk melihat kira-kira yang tepat itu yang mana, gitu ya. Oke, kalau yang A, ini mengancam seluruh kawasan. Nah, ini salah ya, salahnya di sini. Kenapa? Karena harusnya hanya mengancam ruas jalan Magelang Purworejo saja. Kemudian kalau yang B, bahaya longsor berpotensi menimbulkan korban jiwa. Nah, di sini nih salahnya karena di sana tidak dijelaskan bahwa menimbulkan korban jiwa, ya. Kalau yang C di sana itu pengguna jalan dilarang melintas. Nah, itu salahnya karena di dalam teks itu tidak lagi ngomongin dilarang melintas, tetapi diimbau waspada. Beda ya antara dilarang dengan diimbau, itu berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu sesuai dengan kalimat terakhir di dalam teks tersebut. Oke. Selanjutnya, kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan. Nah, di sini kata kuncinya adalah hubungan pertentangan. Hubungan pertentangan itu sama dengan konjungsi pertentangan, ya.
Konjungsi pertentangan ini berarti ada kata namun, akan tetapi gitu ya. Di sini sudah ketemu langsung, kalian bisa membaca secara cepat bahwa ada kata namun di sana sebagai sebuah konjungsi pertentangan, yaitu ada di kalimat ketiga. Ya, gampang, nggak boleh salah kalau ada soal seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ide pokok. Masih ingat ya, ide pokok itu diambil dari ringkasan kalimat utama. Ya. Nah, di sana kalimat utamanya itu kan bisa di awal, bisa di akhir nih. Tapi di akhir itu masih ada kata rujukan. Nah, kalau di sana masih ada kata rujukan, berarti otomatis kalimat ini bukan sebagai kalimat utama, melainkan sebagai kalimat penjelas. Maka kalimat utamanya adalah yang pertama, kalimat pertama ini. Nah, oke, diringkas berarti menjadi pegunungan menoreh yang menakjubkan. Bedanya dengan yang B itu ini hanya pegunungan saja, tidak spesifik bahwa itu adalah sebuah pegunungan menoreh gitu ya. Kemudian simpulan. Oke, simpulan itu diambil dari keseluruhan isi yang ada di dalam teks. Simpulan itu bisa dua macam, ada simpulan secara tersirat, ada simpulan secara tersurat. Kalau secara tersurat berarti sudah ada di dalam teks. Sedangkan kalau secara tersirat itu kita ambil dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Kalau yang A bisa merusak sel-sel tubuh seseorang, ini tidak ya, karena tidak dijelaskan di dalam teks. Kalau yang C salahnya itu karena di sini hanya ngomongin paranoid saja. Padahal di sana ngomongin sifat dengki, kemudian dijauhi oleh banyak orang lain dan lain sebagainya. Berarti tidak termasuk simpulan karena hanya membahas salah satu dari teks ya, pernyataan dari teks. Kemudian yang D termasuk orang yang mengalami gangguan kepribadian paranoid, ini juga salah satu pendapat yang ada di dalam teks. Maka yang tepat adalah yang B. Inilah yang disebut sebagai simpulan secara tersirat ya, karena harus kita kita ambil sendiri. Oke. Kemudian 7, kalimat yang menyatakan persetujuan. Oke, persetujuan itu maksudnya adalah yang mendukung dari isu atau dari permasalahan yang sedang dibicarakan. Kita lihat yang sedang dibicarakan adalah menurut berita, siswa yang bersekolah di Finlandia tidak pernah menghafal. Nah, ini berarti yang mendukung bahwa siswa yang bersekolah di Finlandia itu nggak pernah bisa menghafal, yaitu ada di kalimat keempat. Kenapa? Dengan sistem pendidikan tersebut, siswa di Finlandia selalu memperoleh peringkat atas. Nah, itu kan berarti mendukung bahwa di sana sistemnya itu memang tidak menghafal. Tidak menghafal pun mereka selalu memperoleh peringkat atas. Gitu ya. Kalau kalimat kedua dan ketiga itu hanya menjelaskan atau hanya opini dari isu yang ada di dalam teks. Nah, selanjutnya kalau tadi persetujuan, kalau sekarang adalah kontra. Oke, Budin ingatkan juga kalau persetujuan itu disebut juga sebagai pendapat pro ya. Sedangkan kalau kontra itu disebut juga sebagai penolakan. Nah, oke. Kalau tadi yang setuju, kalau yang sekarang itu yang menolak. Kita lihat isunya lagi. Indonesia diperkirakan akan menjadi negara maju dan modern pada tahun 2030. Nah, ini berarti yang harus Yang harus kita cari sebagai isu ya, sebagai pendapat kontranya yang mengkontrakan atau menolak bahwa Indonesia akan diperkirakan menjadi negara maju. Kita lihat kalau yang kedua itu karena pembangunan infrastruktur yang meningkatkan daya produksi. Di sini ada kata meningkatkan daya produksi, berarti mendukung ya. Kemudian yang ketiga, pembenahan segala lini, ini juga berarti mendukung untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan modern. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu
3 sudah ya. Jadi yang keempat di sana apa? Di sana itu tidak berkomitmen akan mengakibatkan hal yang sebaliknya. Nah, inilah yang disebut sebagai pendapat kontra atau yang tidak begitu mendukung bahwa Indonesia itu akan diperkirakan menjadi negara maju dan modern. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 9. Ringkasan, masih ingat ya, ringkasan itu adalah gabungan dari keseluruhan ide pokok. Nah, misalnya ada 2 paragraf seperti yang ada di dalam teks, maka akan ada 2 ide pokok yang ada di sana dan harus digabungkan. Nah, itu yang disebut sebagai ringkasan. Nah, di sana ide pokok paragraf pertama itu ada di kalimat pertama, sedangkan ide pokok di paragraf kedua juga dari kalimat utama, yaitu kalimat pertama. Tinggal digabungkan ya. Kalau yang A ini malah tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kalimat utama ini. Kalau yang B ini di sana menarik pengunjung, itu yang keliru ya. Karena di sana menjadi perhatian, bukan kemudian menarik pengunjung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau yang D ini hanya ada di paragraf kedua. Ya, hanya ada di paragraf kedua. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian selanjutnya 10, perbedaan penggunaan bahasa. Nah, kalau seperti ini, kalian harus langsung cari saja kira-kira ada kata yang menarik kalian atau tidak, atau ada kata-kata yang menonjol atau tidak. Di teks yang pertama ini, di sana kalian lihat ada kata hoax ya. Kata hoax ini adalah kata yang viral atau kata yang terkenal di kalangan masyarakat ya di sana. Nah, terkenalnya itu biasanya adalah karena media sosial atau banyak dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu di sana disebut sebagai kata populer. Nah, sedangkan yang teks yang kedua itu menggunakan kata kajian. Kata kajian itu adalah kata yang memiliki makna yang dapat dikaji. Contohnya apa? Benteng. Kemudian yang lainnya ada arsitektur. Kemudian ada teater. Nah, itu semua adalah kata-kata kajian atau maknanya itu bisa dikaji. Nah, gitu ya. Kemudian 11, kalau ini pola penyajian. Nah, kalau pola penyajian kita lihat di teks yang pertama ada kata itulah. Nah, seperti yang sudah Bu Dinar jelaskan sebelum-sebelumnya, kalau ada kata itulah di akhir paragraf, otomatis dia sebagai kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf. Untuk itu di sana pasti otomatis adalah sebagai paragraf induktif. Gampang ya. Kemudian 12, keunggulan. Nah, keunggulan itu berarti kita harus mencari kelebihannya ya. Kita lihat nih. Kalau yang A ada beberapa istilah asing dalam buku yang tidak dijelaskan secara detail. Nah, ini jelas berarti sebuah kelemahan ya. Kalau yang C jadi harus membandingkan buku satu dengan buku sejenis lainnya. Ini juga sebuah kelemahan. Kemudian yang D bertujuan membantu mereka yang ingin mengetahui seluk-beluk. Nah, ini masuknya ke orientasi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya 13, kalimat yang menyatakan kelemahan. Nah, gampang ya. Antonim dari kelebihan di sana adalah yang seandainya pengarang dapat menggarap konflik dengan baik. Nah, dari kata tersebut atau kalimat tersebut sudah jelas ya bahwa di sana berarti pengarang itu tidak menggarap konflik secara baik karena dia masih mengandaikan. Andai saja kalau itu digarap secara baik. Oh, berarti kenyataannya tidak baik ya. Dan nomor 5 ini tidak menarik. Nah, ini secara tersurat malah ya mengungkapkan bahwa tidak menarik. Jadi kelemahannya adalah yang 4 dan 5. Selanjutnya 14, komentar yang sesuai dengan isi teks. Nah, komentar itu Bu Dinar ingatkan kembali bisa berupa argumen
argumen atau opini ya, pendapat. Kemudian bisa sebuah kelebihan, bisa sebuah kelemahan, bisa juga berupa kritik ataupun saran. Nah, itu yang disebut sebagai komentar. Nah, komentar yang sesuai berarti kita harus lihat dulu nih kira-kira apa yang sedang dibahas ya. Selain berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara, TNI ikut mengambil peran mempromosikan wisata. Salah satu destinasi wisata yang dipromosikan yakni Candi Prambanan. Dalam kegiatan bakti budaya patriot bangsa, para prajurit melakukan aksi terjun payung, barongsai, dan marching band. Oke, di sana kalau yang A, salahnya atau kelirunya adalah menekuni terjun payung, karena tidak hanya terjun payung yang dibahas di dalam teks. Kemudian yang B, itu di sana media promosi destinasi wisata ini hanya mengungkapkan salah satu pendapat saja yang ada di dalam teks ya. Kalau yang C, itu di sana menunjukkan bahwa para prajurit memiliki kemahiran bermain barongsai, tidak hanya kemudian bermain barongsai. Kalau yang D ini benar ya, menjadi contoh yang baik dalam mempromosikan budaya patriot bangsa. Oke, itu sudah include secara keseluruhan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. 15, makna kata angkat tangan sama, kita harus cari dulu konteks yang ada di dalam teks ya. Si Momon angkat tangan, ia tak sanggup lagi ya. Kata kuncinya adalah tak sanggup lagi. Kalau tak sanggup lagi berarti dia menyerah ya. Gampang. Kemudian makna tersurat. Nah, masih ingat ya, makna tersurat itu adalah makna yang ada di dalam teks. Nah, itu makna tersurat. Kita lihat, Namira berdiri mematung di sudut kamar. Dia tidak percaya Asmut dapat menerbangkan kertas. Namira tidak tahu kalau sahabatnya selama ini belajar sulap. Bukan hanya menerbangkan kertas, Asmut pun dapat menyulap kertas menjadi merpati. Oke, kalau di sini yang A salahnya pandai bermain kertas. Ini bukan bermain kertas ya, tetapi sulap di sana. Kemudian kalau yang B mengira jika Asmut pandai bermain sulap, padahal di sini tidak tahu. Nah, jadi salah ya. Sudah mengiranya ini salah. Kemudian kalau yang C benar ya. Kalau yang D salahnya itu bukan Namira dan Asmut, tetapi hanya Asmut saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian 17, kutipan fabel tersebut termasuk bagian, nah ini Bu Dinar akan mengingatkan kalau untuk fabel ya, khusus untuk fabel ini agak istimewa dibandingkan dengan narasi-narasi yang lainnya. Kenapa narasi-narasi yang lainnya? Karena kalau narasi yang lainnya itu cukup sampai bagian resolusi, entah itu cerpen, cerita fantasi, kemudian apalagi teks-teks yang mengandung cerita ya. Pokoknya itu terakhir adalah diakhiri dengan resolusi. Berbeda dengan fabel. Fabel ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena setelah resolusi di sana memunculkan koda, ada struktur bagian koda. Apa itu koda? Koda itu adalah struktur yang berisi amanat atau pesan baik yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, biasanya kalau di teks naratif yang lain, teks cerita yang lain, itu amanat masuknya ke unsur intrinsik atau unsur pembangun. Jadi tidak dimasukkan ke dalam struktur. Tetapi di dalam fabel itu dimasukkan. Jadi hati-hati kalau ada soal berisi fabel gitu ya. Di sana kutipannya adalah akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, itu semua berarti jelas adalah pesan atau koda kalau di dalam teks fabel ya. Selanjutnya makna simbol. Nah, makna simbol seikat bunga di sana. Ibuku meneteskan air mata. Bukan karena sedih, melainkan karena ibu bahagia. Tanggal 22 Desember hari ibu, aku bawakan seikat bunga untuk ibuku. Kupersembahkan bagi ibuku yang telah memberi kasih dan mendidikku. Oke, di sana itu membawakan seikat bunga.
pada hari ibu. Nah, jelas bahwa di sana seikat bunga itu menandakan rasa sayang. Rasa sayang siapa? Seorang anak kepada ibunya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya makna tersirat. Nah, ini kebalikannya dengan tersurat tadi. Kalau tersurat ada di dalam teks, kalau tersirat ada di balik teks. Nah, ya, atau ada di luar teks tersebut. Kita lihat, ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka. Sehingga sontak domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. "Tolong, ada harimau, lari, cepat lari," teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat domba-domba itu pontang-panting berlari. Nah, jelas di sana bahwa makna tersiratnya adalah domba tertipu. Makna tersirat tadi kan di luar cerita atau di balik teks, tidak langsung diungkapkan di dalam teksnya, tapi kita tahu bahwa domba itu kemudian tertipu dengan apa? Dengan penampilan si kuda gitu ya. Kemudian 20, sebab terjadinya konflik. Kalau ada soal seperti ini, maka kita harus mencari konfliknya terlebih dahulu ya. Setiap hari induk katak menasihati anaknya, tetapi kelakuan anak itu semakin nakal saja. Hal itu membuat induk katak murung dan sedih sehingga dia pun jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Ketika merasa tubuhnya semakin lemah, induk katak memanggil anaknya. "Anakku, hidupku tidak akan lama lagi. Jika aku mati, jangan kuburkan aku di atas gunung. Kuburlah aku di tepi sungai," pesan induk katak. Akhirnya induk katak pun mati. Anak katak itu menangis menyesali kelakuannya. "Ibuku yang malang, kenapa aku tidak pernah mendengarkan kata-katamu? Sekarang engkau telah tiada. Aku sudah membunuhmu dengan kelakuanku selama ini." Oke, jadi di sana kita bisa lihat bahwa konfliknya atau masalahnya adalah si ibu itu meninggal, ibu katak itu meninggal. Nah, kalau yang ditanyakan sebab berarti kita harus memberikan pertanyaan terhadap konflik tersebut. Mengapa ibu katak itu meninggal? Ya, karena meskipun dinasihati setiap hari, kelakuan anak katak semakin nakal. Nah, gitu ya. Jadi cari konfliknya dulu. Selanjutnya 21, pola pengembangan kutipan. Oke, di sini lihat. "Kutatap lembut bundaku, aku tidak menyangka bundaku yang berhati batu luluh oleh kata-kata sederhana nenekku." Nah, ini jelas nih. Di sini kelihatan dari kata ini itu menunjukkan sebuah penyelesaian ya. Sedangkan yang kedua ini diawali dengan perkenalan. Mana perkenalannya? Dikenalkan dengan latar dan juga tempat. Tuh ya. Kemudian 22, penggunaan bahasa. Oke, kalau ini juga cari yang menonjol. Pokoknya kalau penggunaan bahasa itu cari yang menonjol di dalam teks ya. Kita lihat di sana ada kata darah menganak sungai dari matanya. Nah, itu jelas itu adalah sebuah majas. Nah, masih ingat ya? Majas itu adalah salah satu gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah suatu paragraf atau suatu tulisan, dan dia kalau majas itu memiliki makna yang tidak sebenarnya. Gitu ya. 23, pada kutipan tersebut yang membuktikan latar waktu. Oke, bukti latar waktu. Kita lihat, embun bergelayut indah di pucuk-pucuk daun. Nah, ini yang kita jadikan sebagai bukti latar. Apa buktinya? Ada kata embun. Yang namanya embun berarti pagi hari. Ya, jadi jawabannya adalah kalimat ke-1 paragraf pertama. 24, kutipan yang membuktikan bahwa Rio religius. Oke, kalau nomor 1 ini adalah Riri ya, jadi bukan Rio. Kalau yang kedua ini juga masih Riri. Kalau yang ketiga ini hanya hanya pertanyaan saja, jadi belum membuktikan bahwa dia adalah seorang yang religius. Kalau yang 4 ini juga Riri. Kalau yang kelima nih,
wudhu di masjid aja biar nggak telat. Itu yang menunjukkan bahwa Rio adalah sosok yang religius. Kenapa? Karena dia tidak mau telat untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Gitu ya. Sedangkan terakhir, komentar lagi. Nah, bisa berupa argumen atau opini, kritik, saran, kemudian juga bisa kelebihan, kelemahan gitu ya. Kita lihat, namanya Airina, panggil saja dia Ina. Ia mempunyai adik yang bernama Airani, panggil adiknya dengan Ani. Sifat mereka sangat bertolak belakang. Ina mempunyai budi pekerti yang kurang baik, sedangkan Ani mempunyai budi pekerti yang baik. Usia mereka hanya berbeda 5 tahun. Sekarang Ina berusia 12 tahun dan Ani 7 tahun. Nah, jelas di sana mengungkapkan sebuah kelebihan ya. Kelebihannya apa? Pengarang itu menggambarkan watak tokohnya itu secara langsung dan juga jelas. Nah, jadi kalau tadi di awal itu kan adalah sebuah opini ya atau argumen. Komentarnya itu berupa opini, tapi yang di sini itu berupa kelebihan. Jadi memang sangat mungkin komentar itu banyak jenisnya. Oke, begitu untuk 25 soal di bagian ketiga ini. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Kalau belum ada yang bisa dipahami, silakan boleh chat di grup daring masing-masing kelas atau japri ke Bu Dinar gitu ya. Bu Dinar ucapkan terima kasih atas perhatian kalian yang telah menyimak video kali ini sampai akhir. Tetap semangat untuk berlatih, jangan bosan untuk berlatih, dan Bu Dinar selalu ingatkan kembali kalau Bu Dinar memberikan kesempatan untuk kalian berlatih, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadikan kalian besok terbiasa mengerjakan soal. Ingat ya, bahasa Indonesia itu adalah pelajaran tanpa rumus. Jadi kalian tidak akan pernah bisa menghafal. Yang harus dipelajari adalah pemahamannya. Jadi kalau bahasa Indonesia, belajarnya itu dengan memperbanyak soal-soal atau memperbanyak kajian soal atau mengerjakan soal. Begitu ya. Jaga kesehatan selalu, tetap belajar dari rumah. Semoga semangat kalian semakin hari akan semakin lebih membara lagi. Sampai bertemu di video pembahasan soal lainnya. Bu Dinar akhiri cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.